Perkenalkan, nama saya Royce Leonard Arios. Saya akan menyajikan hasil penelitian saya berjudul Konstruksi Identitas Budaya Orang Enggano di Pulau Enggano, Kompromi Budaya Lokal dan Budaya Pendatang. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa Pulau Enggano seperti di peta bisa kita lihat bahwa Pulau Enggano berada di pantai barat Sumatera, berjarak sekitar 100 mil dari kota Bengkulu. Panjang pulau 40 km, lebar sekitar 17 km. Secara administratif berada di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Fakta tentang Enggano sebelum abad ke-20, sebagian besar peneliti menyimpulkan bahwa orang Enggano masih sangat primitif, suka berperang, hidup berburu, dan lain-lain. Nah, namun yang masih dapat kita temui hingga saat ini adalah sisi kekerabatan matrilineal yang masih diterapkan saat ini. Beberapa penelitian itu bisa dilihat pada slide di bawah ini, beberapa sumber yang telah saya kutip. Nah, beberapa peneliti juga sepakat bahwa orang Enggano sudah berinteraksi dengan dunia luar, dalam arti orang-orang yang bukan Enggano, yang berasal dari luar Pulau Enggano. Beberapa penelitian mengatakan bahwa interaksi dengan Portugis sudah dimulai pada abad ke-17, dengan Belanda abad ke-19, dengan Jepang abad ke-20, masa kemerdekaan. Ya, beberapa tulisan juga menyebutkan bahwa pada tahun 1600-an Belanda sudah melakukan transaksi dagang. Dan juga tahun 1645 Belanda sudah memanfaatkan orang Enggano sebagai budak. Ya, demikian juga tahun 1500, 4 kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, pengaruh ini ternyata dari dunia luar sudah cukup memberikan pengaruh kepada orang Enggano jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, interaksi dengan pendatang mulai abad ke-20 bisa kita lihat dari beberapa catatan peneliti seperti adanya transmigrasi dari Banten pada tahun 1934 yang dilakukan oleh kolonial Belanda, program Bina Karya tahun 1961 dan 1963 oleh pemerintah Indonesia, transmigran dari Jawa. Ya, transmigran dari Jawa ini ditempatkan di Desa Banjarsari. Dan adanya pegawai negeri yang ditempatkan atau pekerja swasta yang menetap di pulau ini, dan para pencari lahan murah untuk bertani. Nah, di antara para transmigran ini yang dominan saat ini adalah orang Minangkabau, Batak, Palembang, Bengkulu, Jawa tadi. Nah, pertanyaan penelitian di sini, bagaimana sebenarnya identitas orang Enggano saat ini setelah adanya interaksi dengan berbagai etnis tadi? Nah, ini untuk menjawab ini dilakukan metode penelitian melalui pendekatan metode etnografi, ya, di mana wawancara, studi pustaka, dan observasi merupakan data utama dalam pengumpulan data. Nah, dari hasil penelitian disimpulkan beberapa data, yaitu suku sebagai identitas budaya bagi orang Enggano asli. Ya, suku atau klan, ya, ada Kaitora, Karubi, Kauhau, Karuba. Nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bagi pendatang, ya, dari berbagai etnis, latar belakang etnis, suku Jawa dan lain-lain, itu mereka dikelompokkan dalam satu klan yang disebut dengan Kamaik. Kamaik ini dibagi 3 antara utara, tengah, dan selatan. Nah, khusus pendatang tadi yang Kamaik, kalau secara bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tempelan, sehingga Kamaik adalah suku tempelan atau suku yang
ditempelkan pada orang Enggano. Suku ini disepakati dibentuk pada tahun 1969 ketika Pasirah Zen Jebua menguasai Enggano. Mereka diterima menjadi bagian dari Enggano dengan mendapatkan tanah ulayat di desa Kayapu yang merupakan hibah dari suku Kaitora. Perkawinan khusus untuk Kamaik bisa dilakukan melalui endogami atau sesama Kamaik. Sedangkan untuk penduduk Enggano asli itu harus melalui eksogami atau di luar sukunya. Nah, Kamaik sebagai identitas itu memiliki hak ulayat, mewarisi suku, klan, ya, baik dia melalui suku yang Enggano maupun suku atau klan yang dibawanya dari suku aslinya. Merupakan bagian dari struktur adat, bisa menggunakan budaya asalnya seperti Jawa, Batak, dan lain, tidak harus menguasai bahasa Enggano. Nah, ini merupakan surat hibah tanah untuk suku Kamaik di desa Kayak. Perolehan suku bisa dilihat melalui keturunan dari ibu, ya, secara ini menurut garis matrilineal, pengangkatan, pindah suku, ya, seperti ini. Khusus untuk pendatang, suami istri pendatang tidak berlaku mutlak. Jadi artinya bisa mengikuti budaya asalnya. Nah, bagaimana identitas Enggano saat ini bisa kita lihat pada slide berikut. Ya, yang awalnya adalah orang Enggano asli, ya, sebelum ada perkawinan campuran. Nah, ini jumlahnya sudah semakin menurun. Nah, masuk pendatang yang semakin berkembang jumlahnya. Sehingga perkawinan atau interaksi di antara mereka melalui perkawinan akan menghasilkan orang Enggano. Inilah yang orang Enggano yang saat ini merupakan campuran antara orang Enggano asli dan orang Enggano pendatang. Jadi dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa suku sebagai identitas budaya orang Enggano, ya, yang awalnya dari 3, 5, sampai 6. Jadi orang Enggano saat ini adalah campuran, sehingga perlu redefinisi orang Enggano saat ini. Jadi tidak lagi murni seperti orang Enggano yang sebelumnya. Identitas budaya orang Enggano saat ini merupakan sebuah dialektika konstruksi sosial. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yawaika.